Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing kepada ketua kelas, silahkan memimpin berdoa dulu. Baik, Bu. Di tempat duduk, siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan membahas mengenai materi program linear 2 variabel. Oke. Sebelum membahas ke materi, Ibu akan terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ibu izin saya screen dulu ya. Baik, Bu. Sudah lihat? Kok nggak ada suaranya? Halo? Halo, ya. Suaramu putus-putus apa punya aku? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Suaranya agak kenceng ya, soalnya di sini agak hujan. Maaf ya. Baik, Bu. Oke. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa diharapkan dapat menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear 2 variabel dan siswa diminta untuk menjelaskan pengertian program linear 2 variabel. Nah, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pertidaksamaan linear 2 variabel. Jadi sebelum kita masuk ke pokok pembahasan pengertian dari program linear 2 variabel, kita akan mengulas kembali pertidaksamaan linear 2 variabel yang telah kalian dapatkan di waktu kelas 10 kemarin ya. Jadi adakah dari kalian yang masih ingat apa itu pertidaksamaan linear 2 variabel? Masih sedikit-sedikit lupa, Bu. Oh ya, Ibu ingatkan kembali ya. Jadi pertidaksamaan linear 2 variabel itu adalah suatu kalimat terbuka yang memuat dua variabel berderajat 1 yang dihubungkan dengan tanda ketaksamaan, yaitu kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, untuk saat ini perlu digarisbawahi adalah ada 3 hal, yaitu 1, karena namanya yaitu pertidaksamaan, karena namanya pertidaksamaan, maka harus memuat tanda pertidaksamaan, yaitu tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Yang kedua adalah, yang perlu digarisbawahi ini, yang kedua adalah karena bernamakan 2 variabel. Karena 2 variabel, maka pertidaksamaan ini harus memuat 2 variabel yang masing-masing variabel berderajat 1 itu kan. Kemudian yang ketiga adalah karena linear, berarti berderajat 1. Linear itu kan artinya berderajat 1 atau berpangkat 1. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Nah, ini Ibu ada contoh. Ada 4 contoh nih. Kira-kira dari 4 contoh ini mana yang merupakan pertidaksamaan linear 2 variabel? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Saya, Bu. Itu Ya, 2x plus 2x
plus 5Y kurang dari sama dengan 15? Iya kan, Bu? Gimana? Kurang jelas suaranya? Maaf ya, nggak jelas. Yang Oke. Yang 2X plus 5Y kurang dari Ya. sama dengan 15, itu bukan? Ya, bisa beritahu Nah, alasannya? itu karena memiliki dua variabel. Nah, itu kan Ya. ada X sama Y. Ya. Terus kemudian ada tanda ketidaksamaan, yaitu Ya. kurang dari sama dengan, Bu. Ya, betul. Ya, betul. Terima kasih. Karena kedua variabel juga berderajat 1 ya. Terima kasih, Alfa. Iya, Bu. Nah, selanjutnya ini yang contoh yang kedua, ini ada X kuadrat plus 4Y lebih dari sama dengan 6. Nah, ini merupakan pertidaksamaan linier dua variabel atau bukan ya? Karena ini, ya, silahkan. Bukan kan? Bukan kan, Bu? Gimana, Alfa? Bukan. Bukan kan? Ini bukan. Ya. Ya. Alasannya? Karena itu berderajat 2 kah? Yang X. Ya, X kuadrat ini berderajat 2 karena syaratnya kan harus berderajat 1 ya. Ya, betul. Sehingga ini bukan pertidaksamaan linier dua variabel. Kemudian yang ketiga 1 per X plus 5Y kurang dari 5. Kira-kira ini apa ya? Pertidaksamaan linier dua variabel atau bukan? Alfa kurang tahu, Bu. Nah, untuk contoh yang nomor 3 ini, karena variabelnya terdapat 1 per X ini, maka harus diubah ke bentuk eksponen dulu, sehingga 1 per X ini sama dengan, kalau diubah menjadi eksponen, berarti jadi X pangkat min 1. Nah, karena X berpangkat min 1 dan tidak berpangkat 1, maka dia bukan linier. Sehingga contoh yang nomor 3 ini bukan pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir ada min X min Y kurang lebih dari sama dengan 9. Nah, ini merupakan pertidaksamaan linier atau bukan? Linier, soalnya karena kedua variabel memuat derajat 1. Seperti itu. Selanjutnya, berbeda dengan penyelesaian dari persamaan linier dua variabel, karena persamaan linier dua variabel itu merupakan persamaan garis lurus yang memiliki penyelesaian berupa kumpulan pasangan titik-titik yang jika dihubungkan menghasilkan suatu garis lurus. Nah, sedangkan pada penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel, penyelesaiannya berupa daerah penyelesaian, yaitu berupa daerah pada bidang koordinat yang memenuhi semua pertidaksamaan linier penyusunnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya, Ibu ada langkah-langkah menentukan penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Langkah pertama yaitu mengubah dari bentuk pertidaksamaan ke bentuk persamaan. Nah, ini jadi simbol pertidaksamaan itu kalian ubah dulu menjadi persamaan gitu. Jadi tinggal ubah menjadi sama dengan gitu kan. Terus yang kedua, cari titik potong garis tersebut pada sumbu X dan sumbu Y.
Yang ketiga, hubungkan titik-titik potong tersebut sehingga membentuk garis lurus. Yang keempat, arsir daerah yang bersesuaian dengan pertidaksamaan tersebut dengan metode uji titik. Nah ini adalah persamaan linear 2x plus y sama dengan 6. Nah, ini penyelesaiannya dapat dilihat ini berupa garis lurus. Nah, persamaan linear dua variabel tidak lain dan tidak bukan adalah persamaan garis lurus kan. Nah, maka dari itu penyelesaiannya berupa garis lurus yang memotong pada sumbu Y di titik 0,6 dan pada sumbu X di titik 3,0. Nah, kita bandingkan nanti dengan pertidaksamaan linear dua variabel. Nih. Nah, ini penyelesaiannya berupa daerah di bawah garis, ya kan? Daerah di bawah garis yang hijau ini merupakan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dari 2x plus y kurang dari 6. Mengapa bisa mendapatkan penyelesaian berupa daerah yang berada di bawah garis ini? Nih, karena tadi Ibu udah menjelaskan langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan linear, nah, maka ini kita coba mengerjakan ini ulang ya, untuk mengetahui alasan kenapa ini bisa yang diambil itu yang di bawah garis, bukan yang di atasnya garis gitu. Oke, langkah pertama tadi adalah mengubah bentuk pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan. Nah, dari 2x plus y kurang dari 6, diubah menjadi persamaan. Jadi 2x plus y sama dengan 6. Kemudian cari titik potongnya pada sumbu X. Dengan y sama dengan 0, disubstitusikan pada 2x plus y sama dengan 6. Maka diperoleh x sama dengan 3. Sehingga titik potong pada sumbu X adalah titik 3,0. Kemudian kita cari titik potong pada sumbu Y sama dengan 0. Kemudian disubstitusikan pada 2x plus y sama dengan 6, sehingga didapat y sama dengan 6 dan titik pada sumbu y yaitu 0,6. Kemudian selanjutnya uji titik. Kita uji titik dengan titik 0,0. Agar lebih simpel, maka kita ambil titik 0,0. Kemudian substitusikan pada pertidaksamaan tadi 2x plus y kurang dari 6. Sehingga diperoleh 0 kurang dari 6. 0 kurang dari sama dengan 6 ini bernilai benar, sehingga titik 0,0 ini merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2x plus y kurang dari 6. Jadi, daerah penyelesaiannya itu harus memuat titik 0,0 karena sudah diuji dan bernilai benar. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Sampai saat ini ada yang ditanyakan? Sejauh ini udah mengerti, Bu. Oke, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Iya, Bu. Kita masuk ke materi pengertian program linear. Program linear merupakan suatu metode atau program untuk memecahkan masalah optimasi yang mengandung kendala-kendala atau batasan-batasan yang dapat diterjemahkan dalam bentuk sistem pertidaksamaan linear. Nah, tujuan dari program linear adalah mencari penyelesaian optimum
yang dapat berupa nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu fungsi. Fungsi tersebut dinamakan fungsi tujuan atau fungsi objektif, yang akan dicari nilai optimumnya. Selain itu, terdapat kendala dan syarat yang berbentuk berupa sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, ini untuk contoh soal yang mengenai program linear dua variabel. Ini ada contoh nomor 1. Tentukan nilai minimum dari fxy sama dengan 2x plus 3y pada daerah yang dibatasi oleh 4x plus 3y lebih dari sama dengan 12 dan 3x plus 4y lebih dari sama dengan 12 dengan xy lebih dari 0 atau non-negatif. Nah, pada soal ini dapat diketahui fungsi tujuan atau fungsi objektifnya adalah meminimumkan fungsi x, y sama dengan 2x plus 3y. Nah, sedangkan kendala-kendala atau batasannya yaitu 4x plus 3y lebih dari 12, lebih dari sama dengan 12, dan 3x plus 4y lebih dari sama dengan 12. Dan x, y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini yang dinamakan fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya. Ini kan 2x plus 3y, sedangkan yang ini 4x plus 3y lebih dari sama dengan 12 ini adalah batasan-batasannya. Nah, nomor 2. Tempat parkir seluas 600 meter kuadrat hanya mampu menampung bus dan mobil sebanyak 58 buah. Setiap mobil memerlukan tempat 6 meter kuadrat dan bus 24 meter kuadrat. Biaya parkir tiap mobil adalah Rp5.000 dan bus adalah Rp7.000. Jika tempat parkir penuh, hasil dari biaya tempat parkir adalah, karena ini berbentuk soal cerita dan merupakan penerapan di kehidupan sehari-hari, maka kita harus, langkah awalnya harus mengubah dulu ke dalam bentuk bahasa matematika atau memodelkannya dalam matematika dulu, sehingga kita dapat mengerjakan soal ini. Nah, soal ini bisa untuk lebih lanjutnya akan Ibu bahas pada pertemuan depan ya, karena waktu sudah mepet ini. Ini Ibu ada, karena, nah ini udah di penghujung materi ya, kita sudah mereview pertidaksamaan linear dua variabel, sudah membahas pengertian program linear. Maka di sini Ibu akan berikan latihan soal sebagai latihan di rumah ya, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi-materi yang sudah dijelaskan barusan hari ini. Maaf. Nah, pada nomor 1 ini diminta untuk mengidentifikasi mana yang merupakan pertidaksamaan linear dua variabel, mana yang bukan pertidaksamaan linear dua variabel. Yang nomor 2 diminta untuk menggambar grafik daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel dari x lebih dari 0, y lebih dari 0, 3x plus 15, y lebih dari sama dengan 15. Dan nomor 3 ini diberikan sebuah grafik, sebuah daerah penyelesaian yang diarsir ini kan. Ini kalian diminta untuk menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Nah,
Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Sudah paham. Oke. Karena materi untuk hari ini sudah Ibu berikan, maka Ibu cukupkan sekian ya. Jangan lupa absen di Google Form ya. Sudah Ibu share di grup. Jangan lupa. Baik, Bu. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup pembelajaran pada hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.